persidangan ini membuat saya sebagai ibu semakin hancur. Sudah dari mulai awal pembunuhan memang skenario pembunuhan ini sangat luar biasa. Kejahatan yang luar biasa dilakukan Putri sama Persis Sambo. Begitu sangat menyakitkan kami. Tadi kami membuat hati saya semakin hancur. Persiapan yang matang yang dilakukan Putri mulai dari Magelang. Semua saksi-saksi yang ada di situ tidak ada mengetahui dan melihat semuanya. Tapi semua tuntutan yang diberikan sepaket dengan Kuat Ma'ruf. Memang betul-betul sejodoh lah Putri dengan Kuat Ma'ruf ini. Dengan tuntutan yang sama 8 tahun untuk yang sudah mengetahui matang-matang persiapan perencanaan pembunuhan ini. Jadi betul-betul tidak adil buat kami orang tua. Dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar, dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002. Ini semua sudah tadi terurai. Terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saat tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata, juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar. Justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya, tetap tidak bergerak untuk keluar. Dan tanpa adanya upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa adanya upaya untuk membantu korban agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo meminta saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf untuk datang ke rumah Ferdi Sambo dan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri memberikan Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf masing-masing 500 juta rupiah dan untuk Eliezer sebesar 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan diserahkan setelah kasus tersebut selesai. Selain itu, terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo juga meminta saksi Richard Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengganti handphone memberikan handphone iPhone. Dan terdakwa Putri Chandrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga meninggal dunia. Peran terdakwa Putri Chandrawati yang dengan akal liciknya turut terlibat dalam skenario selaku istri yang telah mendampingi saudara Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, juga turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terlaksananya dengan sempurna. Padahal sebagai seorang istri, seorang perwira tinggi kepolisian seharusnya mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang keji dan tidak terpuji, dan seharusnya dapat berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, tak menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Dari uraian tersebut di atas, jelas adanya perbuatan bersama-sama sebagai turut serta secara sadar dan peranan secara fisik untuk turut serta melaksanakan kehendak dan rencana jahat merampas nyawa orang lain dengan cara menembak sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Putri bersama dengan Ferdi Sambo, saksi Ricky, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Izin dilanjutkan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 jaksa penuntut umum. Demikian yang mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang, tolong hargai persidangan. Saudara terdakwa, saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara? Silakan. Mohon untuk tidak ada komentar. Ya, Mohon izin yang mulia, saya serahkan ke penasihat hukum saya. bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum Oh, saya. serahkan pada penasihat hukum. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk menanggapi requisitor atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Baik. Terima kasih. Kami berikan waktu 1 minggu pada hari Rabu yang akan datang, dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu bagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti-bukti yang saudara mau serahkan. Jadi Gitu. mulia, Hah? jika dimungkinkan
waktu yang diberikan selama 2 minggu agar kami bisa menyiapkan secara lebih lengkap dan kami menemukan banyak asumsi dan karangan dalam tuntutan Baik. tadi, jadi kami mohon waktu lebih. Pada saudara penasihat hukum, sebagaimana kami berikan waktu pada kesempatan pada terdakwa-terdakwa yang lain adalah 1 minggu, jadi waktu saudara hanya 1 minggu. Demikian saudara jaksa penuntut umum, jadi minggu depan dengan agenda adalah pledoi. Izin yang mulia, ini bukan terkait dengan tuntutan dan nota pembelaan. Kami juga menyampaikan